Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Rifda. Semoga tidak bosan ya anak-anak. Bosan enggak? Ya. Baik. Hari ini kita masih belajar teks deskripsi ya anak-anak. Masih tetap deskripsi. Oleh karena itu pelajaran yang lalu jangan dilupakan ya, jangan dilupakan. Sebelum pelajaran kita mulai, mudah-mudahan hari ini hadir semua ya, walaupun terlambat nanti bisa memberitahu temannya. Jangan lupa buka di channel YouTube Radio Puring Spenfora ya. Baik, mari kita berdoa dulu. Semoga hari ini berjalan lancar pembelajaran kita, bermanfaat, dan kita semua dalam keadaan yang selalu sehat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, baik anak-anak, teks deskripsi. Harus masih ingat ya, teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah teks yang bagaimana? Menggambarkan sesuatu. Penggambarannya bagaimana? Secara rinci. Mengapa digambarkan secara rinci? Agar seolah-olah pembaca merasakannya. Masya Allah, pintar sekali ya. Makin mengerti, makin paham. Terima kasih. Nah, baik. Anak-anak, apa tujuan menulis teks deskripsi? Tujuannya apa? Untuk apa? Menggambarkan objek dengan cara merinci. Tujuannya adalah menggambarkan suatu objek atau suasana atau perasaan. Iya, bagus. Mengapa kok digambarkan secara rinci tadi sudah dijawab? Supaya pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar apa yang ditulis oleh penulis. Kalau begitu ciri-ciri objeknya bagaimana? Ciri-ciri objek yang digambarkan bagaimana? Yang dibicarakan harus objek yang digambarkan harus bagaimana? Harus rinci. Harus khusus. Berbeda dengan yang digambarkan oleh orang lain. Ya, Mbak. Kemarin tugas yang kemarin kita sudah masuk pada apa kemarin? Struktur ya? Iya, betul. Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Ya. Struktur itu apa? Struktur itu apa sih, Nak? Teks deskripsi itu memiliki beberapa struktur atau bagian. Bagian-bagiannya apa saja? Identifikasi. Ya, pinter. Apalagi? Deskripsi bagian. Apalagi? Penutup. Baik, sekarang kita lihat. Ini. Nah, bisa melihat gambarnya, Nak? Bisa. Ya? Bisa. Nah, belum ya? Belum? Nah, ini coba dilihat. Struktur teks deskripsi. Ada identifikasi, ada ya, pinter, yang terakhir penutup yang berisi simbolan atau pesan. Apa sih isinya identifikasi? Isi identifikasi berisi apa? Mencangkup nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Pintar. Jadi identifikasi itu berisi mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Ya, tuh. Atau pada identifikasi itu berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan dan sebagainya. Tapi ciri-cirinya secara umum. Ya. Sampai di sini jelas ya? Baik. Yang kedua, bagian yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Apa isinya deskripsi bagian?
Berisi perincian Menggambarkan bagian secara rinci. Membuat gambaran ini yang digambarkan. Nah, sebetulnya ini adalah bagian inti dari teks deskripsi. Ya, deskripsi bagian itu adalah bagian inti dari teks deskripsi karena disinilah rincian secara detail objek yang digambarkan itu disampaikan. Ya, bagian ini memuat gambaran secara rinci objek yang digambarkan. Bisa berupa ciri-cirinya, bagian-bagiannya, bagian-bagian objek disampaikan secara detail sampai hal-hal yang terkecil. Ya, yang terakhir adalah penutup. Penutup itu berisi simpulan atau apa ini? Kesan. Kesan umum yang didapat oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Jadi kemarin di keterangannya Bu Rifda, kemarin di video itu penutup ini sifatnya opsional. Opsional itu maksudnya boleh ada, boleh tidak, ya. Kalau kamu mau nulis teks deskripsi menggunakan penutup, boleh. Kalau tidak menggunakan penutup, boleh. Tetapi menggunakan penutup rasanya lebih lengkap, lebih menarik teks deskripsi yang kalian buat. Ya. Jadi 3 bagian ini diingat-ingat. Karena nanti setelah pembelajaran ini kalian praktek menulis teks deskripsi sendiri. Ya, menulis teks deskripsi sendiri. Nah, bagaimana? Tentang apa nanti dulu sebentar ya, tunggu dulu. Nah sekarang, nah ini sekarang bagaimana cara menganalisis struktur? Nah coba perhatikan gambar ini. Jelas ya nak? Jelas? Jelas. Ya. Mari kita perhatikan paragraf yang pertama. Dalam perjalanannya ke Tanah Toraja, pernah ke Tanah Toraja? Siapa yang sudah pernah ke Tanah Toraja? Belum. Belum. Tahu. Belum. Sudah pernah mendengar ya? Nah, Nah, dalam perjalanannya ke Tanah Toraja, ayahku menumpang sebuah bus. Bus ini akan ditumpanginya dari kota Makassar sampai Rantepao. Bus ayah berangkat pukul 8 malam. Perjalanan yang ditempuh sekitar 10 jam. Ayah sampai di Rantepao esok paginya pada pukul 6. Mengapa bagian ini disebut identifikasi? Kenapa? Karena berhubungan dengan objek, tetapi bukan ciri bagian atau spesifik. Iya, pinter. Dani ya yang menjawab ya? Iya. Ya, terima kasih Dani. Kira-kira objek yang mau dideskripsikan ini apa sih sebetulnya? Apa yang mau dideskripsikan oleh penulis ini? Bus ya. Identifikasi objek yang mau dideskripsikan adalah bus. Nah, bus ayah berangkat pukul 8 malam. Ini menunjukkan ciri umum yang berhubungan dengan objek tetapi bukan ciri bagian. Ini belum memerinci bus itu sendiri, tapi masih menggambarkan secara umum bahwa bus yang ditumpangi ayah itu nanti berangkat pukul 8. Ya, coba perhatikan anak-anak, identifikasi satu paragraf. Sekarang kita beralih ke deskripsi bagian bus. Ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf ini? Ada 3. Deskripsi bagian yang pertama. Ini merinci apa? Merinci apanya? Bagian di bus. Apanya? Bagian-bagian di bus. Ya. Bus. Ya. Coba Virginia dibaca paragraf yang pertama. Bus yang ditumpangi ayah ukurannya sangat besar. Bodi bus itu dicat dengan warna hijau, putih, dan putih. Bahunya berukuran besar berwarna hitam dengan pelat berwarna perak mengkilat. Depannya sangat besar. Jendelanya pun berukuran besar. Iya, jadi ini mendeskripsikan bagian bodi bus ya, ada ban, ada kaca, ada jendela. Sekarang paragraf yang kedua, apa yang dideskripsikan, apa yang dirinci? Pintu. Bagaimana pintunya?
Ada 3 pintu. Ada 3 pintu. pintu. Dijelaskan rinciannya. 1 pintu Untuk supir. Untuk supir. Dua pintu untuk penumpang. Pintu Ya, untuk pinter. penumpang. Jadi yang pertama bodinya, yang kedua pintunya. Sekarang yang ketiga. Kursi. Apa yang dirinci? Kursi penumpang. Kursinya bagaimana? Ada selimut dan Selimut dan bantalnya. bantal. Ya. Kain warna merah. Ya. Sampai di sini nanti makin jelas ya. Ternyata membuat teks deskripsi ini seperti ini. Kamu membaca tulisannya orang lain, strukturnya juga seperti ini. Nanti ketika kalian membuat sendiri, strukturnya harus seperti ini. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu penutup yang berisi simpulan atau kesan umum. Jadi kalau begitu kesan umum itu pendapatnya siapa? Ayah. Buat pembaca. Ayah. Pendapatnya siapa? Pembaca. Pendapatnya siapa? Penulis. Penulis yang mengamati bus. Anak-anak pinter mulai coret-coret lagi. Coret-coret, Rek. Woi, jangan coret-coret. Iya, kan bisa dilihat orang Coret-coret. banyak ini. Ya, kalau nggak bisa diam, nanti saya keluarkan dari Zoom loh ya. Kekanak-kanakan sih. Perhatikan. Ayah berangkat pukul 7 malam. Ayah bercerita bahwa bus itu sangat nyaman. Sepanjang perjalanan bisa tidur dengan nyenyak. Ayah akan menumpangi bus itu lagi ketika pulang. Coba perhatikan kata yang diberi kotak warna merah. Ya, kotak warna merah itu merupakan kesan umum, pendapat orang yang menggambarkan bus. Ya, itu letaknya di bagian akhir. Ya, inilah bagaimana caranya menulis teks deskripsi dengan 3 bagian struktur yang lengkap. Sudah ada gambaran ya, nanti kita kira-kira kalian kalau menulisnya seperti ini bisa enggak? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa ya, anak-anak insya pinter Allah bisa, 7E, Bu. 7F, anak-anak pinter semua nanti dicoba. Nah, ketika sampai sini jelas ya? Sampai di sini tentang struktur sudah jelas? Jelas. Nah, anak-anak, di dalam menulis teks deskripsi ini ada unsur kebahasaan yang harus kalian perhatikan. Ya, sementara dimatikan dulu mikrofonnya biar tidak mendengung. Unsur-unsur kebahasaannya ada apa saja? Yang pertama, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan. Konkret itu apa? Konkret itu apa? Nyata ya. Ya, supaya deskripsinya nyata seperti yang dilihat. Tidak hanya menggunakan misalnya kata umum warna, tetapi langsung menyebut nama warnanya, kuning, merah, hijau, atau biru. Ya, tidak hanya menyebut bentuknya, tapi harus langsung menyebut lingkaran, kotak, segitiga, gitu ya. Jadi harus menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Yang kedua, halo, kok coret-coret lagi? Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ibuku adalah orang yang baik. Tidak sampai di sini, baiknya itu harus dirinci. Bagaimana baiknya? Ia selalu berusaha untuk menolong orang lain dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Oh, ini baiknya. Jadi dirinci ya. Yang ketiga, menggunakan kata yang lebih terasa emosinya. Emosinya kuat. Contoh, misalnya menggunakan kata indah. Indah itu ternyata mempunyai sinonim yang emosinya jauh lebih kuat. Contohnya, molek, pemandangan di Pantai Kenjeran itu sangat menakjubkan. Nah, sangat molek itu rasanya lebih kuat emosinya daripada hanya disebutkan dengan kata indah. Jadi kamu memilih kata-kata yang emosinya atau perasaannya lebih berkesan. Ya, yang keempat, menggunakan majas. Tadi yang ditanyakan oleh temanmu salah satunya adalah majas personifikasi. Apa tadi majas personifikasi? Menggunakan
mengorangkan benda. Mengorangkan Kita lihat. benda. Hamparan laut biru Toska, bak permadani indah yang terbentang luas, diiringi oleh nyiur melambai dan angin laut dengan lembut mengelus wajah. Mana yang merupakan majas personifikasi? Nyur. Nyiur Nyiurnya melambai. melambai. Terus, ada lagi? Angin laut dengan lembut mengelus wajah kita. Iya, angin laut bisa mengelus wajah kita. Yang bisa mengelus siapa? Manusia, orang. Tapi di sini dipakai untuk benda selain manusia. Yang di atas ini, hamparan laut biru Toska, bak permadani. Ini juga majas, namanya majas simile. Perbandingan dengan menggunakan kata pembanding bak. Jadi hamparan laut biru Toska dibandingkan dengan Pemandangan. ini namanya majas, Nak. Kenapa kok harus menggunakan majas? Ya, supaya tulisannya itu mempunyai efek tertentu. Orang yang membaca itu betul-betul bisa membayangkan seolah-olah dia melihat sendiri apa yang digambarkan oleh penulis. Makanya bisa menggunakan majas, bisa menggunakan sinonim. Ya. Yang berikutnya, jelas ya untuk majas? Jelas. Menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah melihat, mendengar, merasa, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Ini sudah cukup jelas. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang. Ibuku, Anda, kita, kalian, kami, dan seterusnya. Saya, kamu, ya itu sudah biasa. Baik, sekarang kita lihat. Pernah ke sini? Di mana itu, Bu? Di mana itu? Taman Mini Indonesia Indah di mana? Ancol. Di Jakarta. Waduh, waktu kita kurang 10 menit. Ya, di Jakarta. Sekarang perhatikan ini. Yuk, dibaca. Kemudian mari kita sama-sama tentukan strukturnya. Tadi strukturnya ada berapa? 3. Apa saja? Identifikasi, deskripsi bagian, pesan umum. Ya. Sekarang pertanyaannya Bu Rifda, yang mana ya identifikasinya? Enak sih, tugas ya. Identifikasi tadi beri siapa? Objek. Mengenalkan ciri-ciri umum objek. Mana ciri-ciri umum Taman Mini Indonesia? Letaknya di mana? Awal. Di awal. Di awal itu satu kalimat atau satu paragraf? Satu paragraf. Satu paragraf. Begini? Ya. Iya, pinter. Ya. Ternyata Taman Mini Indonesia Indah itu apa sih? Objek wisata. Iya. Nah, sekarang rinciannya ada di mana? Selain memiliki kebudayaan yang lengkap, Taman Mini Indonesia Indah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Satu. Lain-lain. Ya, ini satu. Ini. Ya. Yang ini yang dideskripsikan apa? Yang dirinci apanya ini? Taman Mini Indonesia. Fasilitasnya lengkap. Yang berikutnya, kalau yang ini, yang paragraf ketiga, bagaimana paragraf ketiga? Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan, karena saat itulah banyak pengunjung yang datang. Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung. Apakah ini termasuk penutup atau masih deskripsi bagian? Deskripsi bagian. Apa yang dirinci pada bagian ketiga? Waktu. Waktu, pinter. Waktu, baik. Berarti deskripsi bagiannya ada berapa paragraf? 2. Sekarang yang terakhir. Oleh karena itu, Taman Indonesia adalah tempat hiburan yang paling menyenangkan bersama keluarga. Karena selain terhibur, kita juga bisa belajar di sana. Termasuk bagian apakah ini? Penutup. Mengapa penutup? Kesan. Iya, mana kesannya? Kesannya mana? Kesannya penulis. Taman Mini Indonesia Tempat berlibur yang paling menyenangkan. Iya, paling Karena selain menyenangkan. Ini kalimat yang berisi kesan umum. Pinter-pinter semua 7E. Ya,
Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Pinter. Sebentar lagi akan saya kirim link untuk menulis teks deskripsi, ngarang sendiri ya. Membuat sendiri tentang tempat wisata atau suasana pentas seni atau tempat bersejarah. Ya. Nanti setelah kamu tulis di dalam link yang saya kirim, ditulis di situ, mengerjakannya di situ. Jangan lupa diberi penjelasan. Misalnya setelah kamu menulis paragraf pertama, di bagian terakhirnya ini kamu beri tanda kurung identifikasi. Gitu ya. Misalnya setelah menulis deskripsi bagian, ini kamu beri penjelasan. Ini dalam kurung deskripsi bagian, dalam kurung deskripsi bagian. Terus yang paragraf terakhir diberi penjelasan. Ini namanya simpulan atau kesan umum. Gitu ya. Perhatikan penggunaan huruf besar kecil. Tentang apa Bu tadi Bu? Ya, tentang apa nanti di dalam link sudah dijelaskan cukup jelas. Ya, nanti berikutnya kalau ada pertanyaan boleh melalui WA atau Japri, WA grup aja supaya enak diskusinya. Kalau nggak bisa Japri boleh dah. Baik. Ya Kurang Bu. 2 menit waktu kita. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke link tugas? Kalau iya, silakan. Identifikasi deskripsi bagian sama penutup itu harus urutannya harus gitu tahu. Iya, betul. Jadi struktur itu tidak boleh dibolak-balik. Ya, harus urut. No, Pak, bagian atas itu identifikasi, yang tengah-tengah itu deskripsi bagian, yang terakhir itu penutup. Apa mungkin penutupnya di awal? Enggak. Namanya penutup di mana? Namanya penutup. Akhir. Mario, ada pertanyaan Mario Andre, silakan. Mario, Rehan, silakan Rehan. Ada Bu. Oh, enggak ada. Ada Bu, ada Bu Mario Bu. Kenapa Rehan? Nah, Sesuai arangan sendiri tak Bu ceritanya. Mengarang sendiri ya nak ya, anak-anak hebat 7E, 7F, ngarang sendiri semampumu. Saya akan menghargai kejujuranmu. Di Google itu banyak. Tapi itu kan karyanya orang lain ya. Saya ingin hasil belajarmu itu kamu aplikasikan dalam tulisanmu ya. Nanti nilainya jangan khawatir. Kalau itu karyamu saya tidak pernah menemukan di Google, 100 pun akan saya beri kalau kriterianya semuanya masuk. Ada beberapa kriteria nanti dilihat ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kurang 1 menit. Cukup? ada Bu, ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi hari ini tugas kalian adalah menulis teks deskripsi. Ya. Menulis teks deskripsi dari berapa bagian? 3 bagian. 1 bagian boleh 1 atau 2 paragraf atau boleh 1 sampai 3 paragraf boleh, tergantung deskripsi yang kalian tulis ya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Semoga hari ini pembelajaran kalian bermanfaat. Nanti mengerjakan tugasnya lancar dan hasilnya memuaskan semua ya. Amin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.